Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kebijakan integral, aspek-aspek perlindungan masyarakat, serta strategi kebijakan penanggulangan kejahatan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari ketiga materi, yaitu kebijakan integral, aspek-aspek perlindungan masyarakat, serta strategi kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial, yang dimana perlindungan hukum itu merupakan salah satu cara yang terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum ini juga mencakup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum ini juga dimaksudkan agar menjamin terhindarnya dari segala bentuk semena-mena aparat negara yang terkait. Kebijakan penanggulangan kejahatan ini adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara sejak dahulu, dan pada hakikatnya ini merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Apalagi menurut asumsi dari umum serta beberapa pengamatan dan penelitian di berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu. Meningkatkan tingkat keseluruhan dari kejahatan itu secara langsung atau tidak mendorong pula perkembangan dari pengembangan terhadap kejahatan, dan kejahatan itu sebenarnya pada hakikatnya berkaitan dengan tujuan. Tujuan itu ya dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan dalam dokumen Kongres mengenai Crime Prevention on the Context of Development bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan yang mendasar. Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba. Antara lain dinyatakan bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama. Tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit, dan ketakutan akan perang, serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Maka timbullah pendapat atau teori bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan. Yang kedua, dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang atau si pelaku. Maka timbullah pendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku atau antara lain rehabilitasi, reformasi, treatment of offenders, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi dan atau pemasyarakatan dan pembebasan. Memperbaiki si pelaku mengandung makna berubah atau mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh terhadap hukum. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh kejahatan masyarakat. Maka tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. Baik, sebagaimana sudah dijelaskan, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kebijakan dalam penanggulangan kejahatan, di mana pada dasarnya mempelajari kebijakan hukum pidana adalah mempelajari bagaimana kebijakan hukum pidana itu dibuat dan disusun dan digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia.
khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu pidana mengandung juga aspek kebijakan, penanggulangan kejahatan, dan kebijakan perlindungan atau kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, strategi penanggulangan kejahatan dalam upaya memberikan perlindungan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap kebijakan, dalam hal ini formulatif atau legislatif, yakni tahap penetapan perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. Dilihat dari jenis hukum pidana yang ditetapkan pada tahap kebijakan formulatif, maka dapat dikatakan ada 2 kewenangan, yakni kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau dari hukum pidana, material atau substansif. Sedangkan kewenangan formal atau adjektif yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau dari hukum pidana formal. Dan yang kedua ialah tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan judisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Dan yang ketiga ialah tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari strategi kebijakan penanggulangan kejahatan. Berbagai masalah yang sering muncul dalam tahap-tahap kebijakan penanggulangan kejahatan adalah pada masalah kewenangan formulatif. Permasalahannya bukan hanya masalah sejauh mana hukum pidana atau negara mengatur dan membatasi hak atau kewenangan seseorang di dalam bertingkah laku, tetapi juga mengenai seberapa jauh hukum pidana mengatur dan membatasi kewenangan pejabat atau aparat negara dalam mengenakan atau menjatuhkan sanksi pidana. Sebab selama ini belum ada pola pemindanaan nasional atau acuan pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana pada tahap kebijakan legislatif atau formulatif, dan juga belum ada pedoman pemindanaan nasional atau pedoman bagi hukum hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemindanaan pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, sehingga dalam praktek legislatif selama ini terlihat adanya keanekaragaman pola di dalam menentukan jenis sanksi atau pidana atau tindakan, sistem perumusan sanksi, jumlah atau lamanya sanksi, dan pola pemberatan atau peringanan sanksi, walaupun penentuan sanksi ini merupakan hak prerogatif badan legislatif, tetapi bagaimanapun juga harus ada pola atau kesepakatan dalam yang dapat dijadikan pegangan, sehingga tujuan dari pemindanaan yang telah ditetapkan betul-betul dapat memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak dan teman-teman. Dari materi tersebut yang telah kami bahas di atas, dari kelompok kami dapat memberikan kesimpulan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Dan aspek perlindungan masyarakat dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka timbullah pendapat atau teori bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya orang atau si pelaku, maka timbullah pendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku, antara lain rehabilitasi, reformasi, treatment of offenders, reduksi, readaptasi sosial atau resosialisasi permasyarakatan atau pembahasan. Memperbaiki si pelaku mengandung makna merubah atau mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar,
pidana, maka dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur dan membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan sebagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Maka tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. Terima kasih. Oke, baik, ini adalah kelanjutan dari kesimpulan dari 3 materi tadi. Jenis hukum pidana yang ditetapkan pada tahap kebijakan formulatif ini maka dapat dikatakan ada 2 kewenangan, yakni kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau dari hukum pidana material atau substantif. Kewenangan formulatif yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau dari hukum pidana formal. 2. Tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif atau yudisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. 3. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.